Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kita melanjutkan cerita Nabi Yusuf alaihissalam ketika paceklik tiba. Apa yang diucapkan Yusuf menjadi kenyataan. Sesudah berlangsung masa subur selama 7 tahun, maka datanglah masa paceklik. Masa paceklik itu juga melanda daerah Palestina, tempat tinggal Nabi Yakub dan saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Negeri Palestina yang tidak tahu menahu bakal datangnya kemarau panjang itu tentu kelabakan. Rakyatnya banyak yang menderita kelaparan. Demi mendengar di negeri Mesir banyak tersedia bahan makanan dan boleh ditukar dengan emas untuk umum, maka anak-anak Nabi Yakub bermaksud pergi ke Mesir. Pada waktu itu Bunyamin tidak ikut serta. Sewaktu mereka tiba di Mesir dan menukar emasnya dengan gandum, mereka sama sekali tak mengira bahwa kepala gudang perbendaharaan negeri Mesir adalah Yusuf, saudara mereka sendiri. Yusuf mengetahui mereka, namun pura-pura tidak mengenalnya. Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Yusuf memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat, dijamu dengan makanan yang lezat-lezat. Mereka juga diberi bakal perjalanan pulang. Ketika mereka bersiap-siap hendak pulang ke Palestina, Yusuf berkata kepada mereka, "Bawalah saudaramu yang seayah," atau dia bermaksud mengatakan Bunyamin. "Jika tidak kamu bawa, lain kali kalian tidak kuperbolehkan masuk ke negeri Mesir dan tidak boleh membeli bahan makanan di sini." Sadat wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Mereka kaget mendengar ucapan sang menteri. Tak disangka sang menteri mengetahui bahwa mereka masih mempunyai saudara lagi, yaitu Bunyamin. Sadat wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Ketika mereka tiba di rumah dan membuka karung gandum, ternyata emas-emas yang mereka tukarkan berada di dalam karung bersama gandum. Mereka heran dan segera melaporkan kepada Nabi Yakub. Sungguh aneh, gumam Nabi Yakub. Ketika mereka mengatakan keinginan Menteri Ekonomi agar mereka mau membawa Bunyamin ke Mesir, Nabi Yakub langsung menolak. Ia khawatir Bunyamin akan mengalami nasib serupa waktu kejadian Nabi Yusuf alaihissalam. "Jika kami tidak boleh membawa Bunyamin, maka kami tidak boleh memasuki negeri Mesir dan tidak boleh membeli bahan makanan lagi," kata mereka. Nabi Yakub tetap tidak memperbolehkan Bunyamin dibawa pergi. Trauma atas kehilangan Yusuf masih menghantui dirinya. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Namun ketika persediaan bahan makanan semakin menipis, maka tak bisa tidak, mereka harus pergi ke Mesir lagi. "Bersumpahlah atas nama Tuhan," kata Nabi Yakub, "bahwa kalian harus melindungi Bunyamin dengan segenap jiwa raga kalian. Jika terjadi sesuatu, kalian harus membelanya sampai titik darah yang terakhir." Sadatu wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Mereka serentak menyatakan kesediaannya untuk melindungi Bunyamin dan bersumpah demi Allah akan membela dan membawa Bunyamin kembali dalam keadaan selamat. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Demikianlah untuk kali yang kedua mereka pergi ke Mesir. Yusuf sebenarnya tak kuat menahan diri begitu melihat saudara-saudaranya datang membawa Bunyamin. Ia ingin segera memeluk Bunyamin. Ia ingin memeluk Bunyamin erat-erat karena sudah lama tidak bertemu dengan adik kandungnya itu.
Namun untuk sementara, ia tidak ingin saudara-saudaranya yang lain tahu bahwa ia adalah Yusuf yang pernah mereka masukkan ke dalam sumur. Sadati wa sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram. Ia mencari cara agar Bunyamin dapat tinggal di istana, tidak ikut pulang ke Palestina. Yusuf kemudian meletakkan piala raja yang terbuat dari emas di karung Bunyamin. Untuk sementara, Yusuf membiarkan saudara-saudaranya berjalan keluar kota. Namun tidak lama kemudian, ia memerintahkan prajurit untuk menyusul rombongan-rombongan saudara-saudaranya itu. Mereka terkejut ketika serombongan prajurit menyusul dan memintanya berhenti. Raja kami kehilangan piala yang terbuat dari emas. Apakah kalian mengetahuinya? Siapa yang menemukan piala itu akan diberi hadiah gandum 1 tunggangan unta. Kami datang ke Mesir bukan untuk membuat kerusuhan, kata saudara-saudara Yusuf. Dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang pencuri. Para prajurit berkata, apakah hukuman bagi orang yang melakukan pencurian itu? Hukumannya adalah menjadi budak. Itulah tebusan dari perbuatannya, jawab saudara-saudara Yusuf. Prajurit itu kemudian menggeledah tiap karung dari saudara-saudara Yusuf. Tiba-tiba mereka menemukannya di dalam karung Bunyamin. Tanpa kompromi lagi, Bunyamin dibawa menghadap Menteri Perekonomian yaitu Yusuf. Saudara-saudara Bunyamin yang lain diperbolehkan pulang. Yahuja tak ikut pulang. Ia merasa malu kepada ayahnya karena telah berjanji melindungi Bunyamin dari segala mara bahaya. Nyatanya, Bunyamin sekarang tak bisa dibawa pulang. Sadati wa sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram. Yahuja bersumpah tidak akan pulang sebelum membawa Bunyamin atau ayahnya sendiri memanggilnya untuk pulang. Sementara itu, Bunyamin gemetar saat dihadapkan kepada Menteri Ekonomi Mesir. Baru kali ini ia berhadapan dengan pejabat tinggi di istana kerajaan. Wajahnya pucat, bahkan pucat pasi. Tapi hal itu tidak berlangsung lama karena Yusuf segera memeluknya dan mengatakan siapa sebenarnya sang menteri ekonomi itu. Pertemuan kakak beradik itu benar-benar mengharukan. Bunyamin menangis terisak-isak. Ia segera menceritakan nasib ayahnya di Palestina. Betapa menderitanya sang ayah sejak ditinggal Yusuf. Setiap hari ayahnya menangis sampai matanya menjadi putih dan ia tak dapat melihat lagi. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Bagaimana impian Nabi Yusuf alaihissalam menjadi kenyataan, kita akan lanjutkan pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.